memang kalau saya perhatikan itu kayak yang dibahas tadi biasa-biasa ya Mas. Tapi itu titik poin-poin sub-sub daripada yang pokok. Yang pokok itu kan hanya patrap samadhi, kita bisa nitik sampai di titik yang bisa diam. Di luar patrap kita bisa melakukan aktivitas dengan penikmatan. Tapi kadang-kadang kita fokus di situ, kita ini lupa tergelincir di sub kecil-kecil itu. Yang tadi saya berusaha untuk tidak kelewatan, makanya divideokan itu. Kecuali pribadi itu maksimal dalam patrap samadhinya, dan dalam proses di luar patrap samadhi itu bisa maksimal juga, nanti larinya kan dia itu cerdas, kebijaksanaan, dan banyak hal lah yang terkait dengan peningkatan daya otak, peningkatan daya hati, peningkatan daya kelamin atau syahwat tuh meningkat, bukan semeningkat semakin semrawut, meningkat semakin kembali ke suciannya. Nah, dengan begitu kita bisa beraktivitas sesuai dengan kesejatiannya manusia itu dicipta. Itu baru boleh. Karena dalam pengamatan diri saya pribadi itu materinya itu sudah selesai ya Mas ya. Tapi ternyata pribadi kadang-kadang kepleset di hal yang kecil-kecil itu. Nah, teman-teman tadi membagikan hal yang sub kecil-kecil, tapi itu kan nanti kalau di pemahaman teman-teman tadi itu, kalau dijelaskan oleh orang lain beda lagi, tapi maksudnya sama itu. Jadi sainnya lah, sain kecerdasan daripada seseorang mendalami laku gulung dan gelar sehingga mendapatkan pemahaman-pemahaman yang akhirnya dapat diodar oleh pribadi-pribadi tadi itu bunga itu akhirnya mendapatkan kelebihan. Ya kelebihan itu yang dibagikan tadi. Nah kalau nggak maksimal dalam gulung dan gelar nggak bisa cerita di situ, nggak ada kelebihannya. Sih Mas. Yuk, bukan berarti yang diam tuh nggak meningkat boten ngono. Maksudnya kan ya enggak, maksudnya pasti pribadi itu mendapatkan sign-sign pemahaman-pemahaman. Ya cuma nanti karena pemahaman untuk pribadi berkenan untuk mengejar itu kan pribadi lagi untuk berbagi. Tapi juga nggak boleh kita mencari-cari natural. Jika motivasinya kalau memang itu ada yang disampaikan, sampaikan saja. Tapi menggarisbawahi itu adalah pribadi kadang-kadang terpleset itu di hal yang kecil-kecil itu, karena dalam kehidupan tuh ya menghadapi berbagai macam keadaan, situasi dan kondisi itu. Tapi kalau kembali kepada laku, ingat kalau kita pribadi sedang laku ya Mas, itu aman. Dan anehnya ya memang begitu. Enggak aneh. Itu kok. Karena begitu. Sehingga begitulah kehidupan.
Saya nggak tega mau menyampaikan suatu hal terkait keplesetan kecil-kecil itu. Baik di para kadang maupun saya sendiri. Nggak enak sampai mau nggak enak. Nggak tega. Oh, Nggak tega. nggak tega pribadi atau ke kakak? Nggak tega untuk diri saya menceritakan keplesetnya saya, ya toh. Nggak tega untuk menceritakan orang kadang yang kepleset. Tapi kita sama-sama tahu. Tapi nggak usah dicari-cari. Oh sudah tahu. Nggak, kalau nggak tahu mas, berarti lupa diri. Aneh. Lah aneh, keplesetnya sendiri nggak tahu itu. Jatuh itu nggak tahu. Efek daripada fisik itu sudah bertanda ada suatu kepleset. Tadi bilang rambut putih apa? Bukan berarti rambut putih apa ayo rambut? Bukan, ini masalah bukan maksudnya itu bukan begitu. Ini meneruskan yang disampaikan oleh Mas Ari. Maksudnya itu pribadi masih merasa kekurangan. Jangan buru-buru keberlimpahan, cukup ya orang. Itu kan tanda daripada pribadi sebenarnya kepleset. Masih bingung mencari orang untuk membantu, masih bingung untuk mencari orang untuk berperhatian, masih bingung mencari orang atas kebingungannya. Katanya lakunya udah selesai. Iya mas, katanya udah mencapai suci, udah laku spiritual tinggi ini udah selesai. Kenapa kita masih bingung, masih kekurangan? Selesai. Betul atau selesainya di mana? Terkait yang ditempuh dalam pelajarannya ini selesai, tapi dalam menghadapi perjalanan untuk menuju kepada itu nggak selesai. Kalau memang laku ini udah selesai, berarti yang ada kan ketentraman, kedamaian. Nah, makanya itu kita mau menceritakan tentang saya, tentang para kadang ini rapenak nih kan. Tapi pribadi tahu di situ. Ya mas. Tapi nggak masalah, itu manusiawi. Yang penting kan kita sadar dan melakukan perbaikan. Yang masalah itu rasa sadar itu loh mas. Nah, sehingga kekadangan ini penting. Oh yang kekadangan begini aja kadang-kadang masih meleset-meleset, apalagi yang tidak kekadangan, apalagi nggak punya tim kekadangan. Ada mas di luar saya kekadangan, tapi kan yang disampaikan terkait dengan oh kamu yang penting percaya loh, nggak bisa. Suatu komunitas ketuhanan kalau yang didogmakan yang penting percaya itu angel nih. Nah di laku sini kan nggak boleh mempercayai, dan kita nggak boleh, dan kita sendiri nggak pernah menyampaikan kamu harus percaya. Dia laku. Nah sangat ironisnya kalau di laku ini kita masih menanamkan percaya, sedangkan kita sendiri nggak pernah menyaksikan atas apa yang kita percayai. Terus pokoknya aku ini bener, katanya itu pokoknya aku percaya gitu. Nggak bisa, bahkan Tuhan percaya, dipercaya. Ya itu kan yo pada umumnya manusia di luar sana yang modal percaya gitu. Nggak bisa di spiritual, nggak bisa seperti itu. Oh percaya Tuhan ada,
nggak iso ngono. Ya harus kita menyaksikan, bahkan mengalami. Makanya dalam era ini tidak bisa mas kita menceritakan tentang apapun yang kita belum saksikan, belum alami, disebarluaskan. Nanti pasti kita kena namanya akibat. Jadi kita menceritakan sesuatunya yang kita sendiri belum tahu. Setidaknya pribadi sedang proses ke sana gitu loh mas ya, sedang proses menjalani ke situ. Itu minimal. Walaupun kita belum mengalami, itu prosesnya udah ke situ. Nanti yang menyampaikan tuh molo. Itu nah bahasanya sekarang tuan nggak bisa diamplopin. Jadi nggak bisa hanya sekedar khotbah ceramah tapi hasil membaca buku, nggak bisa. Karena yang saat ini berdiri adalah kebenaran. Kebenaran itu kan berarti suatu hal yang memang pernah teralami ya. Setidaknya kita proses ke situ. Saya membuat suatu puisi tadi malam itu, di situ bilang jangan dipikir, karena saya mengalami mas, saya membahas mencermati kalimat saya sendiri, pusing. Iki piye maksudnya? Batin ora kena. Akhirnya saya biar natural tak dengarkan, oh maksudnya ini ngerti dhewe. Ya minta tulis adalah saya mengalami kan. Makanya pesannya saya mengalami itu. Saya ngomong sendiri, tak cari jawab benang merahnya mana, orang ketemu. Ipi itu jangan ceritanya ya aku iya aneh. Nah, caranya apa? Jadi penontonnya saya dengerin, kita paham sendiri. Lah orang paham ya rasa disari, orang paham selesai dah mas. Nggak perlu maksudnya apa, orang paham ya biar aja ya pada mumet itu mas. Orang yang betul. Terus berarti kan nggak perlu ada yang dikomentari. Iya. Paham ya alhamdulillah, puji Tuhan. Nggak paham ya sudah, alhamdulillah. Intinya tidak mumet, minimal tidak mumet, tidak sumpah. Kalau dapat pencerahan atau dapat pemahaman itu ya alhamdulillah. Tidak ya alhamdulillah, daripada beban-beban di pikiran. Jadi ya sudah begitu saja. Nah, Gus Dur ngomong repot hidup itu, paham ya di alhamdulillah, enggak sudah gitu. Daripada pusing Mas memilih damai saja. Nah, karena dari awal tadi membahas adalah sub-sub, saya juga ingin membagikan sub-sub lagi. Namun yang pasti ini hal yang kecil-kecil sebenarnya, kecil-kecil. Tapi yang tadi saya sampaikan, kecil-kecil ini merupakan bagian daripada bunga lah, buah dari hasil laku, dan kadang-kadang kita terpleset di situ. Dan menurut saya itu kepercayaan kita sudah oke lah, masalah sedekah ya mas tadi itu oke itu. Tapi kan asal lama ini kita hanya percaya, berikanlah uang nanti akan ditambah, percaya gitu. Nah, spiritual model percaya ora asik. Akhirnya tunggu di pohon pisang mana nggak datang-datang. Yang makan tuh percaya. Tapi kalau kita pernah mengalami, mendapatkan pengetahuan, pemahaman,
ya keyakinan, karena kita tapi keyakinan yang pernah tersaksikan maksudnya. Dulu di Mas Hendri ya Mas, kita pernah jawab masalah sistem alam ini dalam rumus itu gini, saat kita memberi orang, ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendri, saat si plentus ini punya apa ya, keperluan itu ya, bantuan lah. Mungkin tadinya dia plentus sih berbaik, banyak temannya tadi ya Mas dibilang gitu. Tapi pada waktu tertentu kenapa ini malah yang bantu, nggak tahu kenapa. Yang jelas ini bantu, judulnya itu pernah bantu orang lain, enggak. Lah ini waktu punya keperluan, ini ada saja yang bantu. Ya Tuhan tuh juga unik, mendatangkan orang yang akan membantu dia itu ya orang yang apa ya, orang yang memang layak membantu. Lah layak membantu itu belum tentu orang dekat, bisa jadi orang lain yang dikenal. Lah saat orang lain membantu ini kan dia punya teman juga dekat, belum tentu yang teman dekat itu membantu, kadang orang lain lagi, terus begitu sistemnya. Lah orangnya nggak membantu, yuk nanti punya anu sendiri lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita ini yang disampaikan Mas Pri tadi ya mau seperti itu, berharap saat kita membantu orang, nanti orang yang membantu ini membantu kita lagi. Nggak bisa begitu Mas, sistem rantai kehidupan ini nggak seperti itu. Toh pada kenyataan juga kadang-kadang seperti itu, tapi yang lebih enak itu natural saja. Siapa yang bantu saya silakan bantu. Makanya kita jangan mencari-cari orang untuk membantu kita, berbuat saja semampunya kita. Nanti kalau memang kita dibantu sama orang pasti didatangkan. Kalau kontak ingin manggil siapa, yuk panggil saja, kan kontak dari hati. Beliau nggak mau, nggak perlu dikomplain. Oh nggak mau itu bukan berarti kemungkinan keberlimpahan waktunya nggak ada ya Mas. Judul kan keberlimpahan, kelebihan waktunya. Tapi yang pasti kalau memang itu harus diselesaikan oleh lebih daripada pribadinya, pasti didatangkan orang lewat kita. Mungkin dia kok kontak manggil siapa, atau mungkin kita dengan mengerjakan ada yang bantu. Sehingga waktu kita memberi bantuan sama orang itu enggak hitung-hitungan, ya begitu. Kuncinya waktu kita membantu orang ini, pikiran kita ya sudah, lawang kita ini membantu, ngapain kita ngopeni teman dekat tidak datang gini, ngapain gitu. Malah laku nekemomoran. Makanya dilakukan dengan ini bukan mencari masa saat saya susah itu dibantu, nggak ada Mas. Gimana caranya saat kita di luar sana dalam laku spiritual ini kita bisa mengatasi kesulitan kita sendiri, tapi jangan diambil kesempatan. Kadang-kadang ada yang usil, makanya usil itu laku spiritual nggak boleh ngajar ngerjani. Wah Mas Joko nyampaikan begitu, aku orang belum waktu pas di paret ragam toko, padahal waktunya berlimpah, waktunya lebih, itu disengaja nanti kualat dia gitu. Maksudnya yang penting normatif, aturannya apa yang dilakukan. Contoh Mas aku, saya ini mungkin di belakang nyangkul ya Mas, nah Mas Jono, Mas Trilo orang bantu, lebih salah. Berarti menjalin hubungan persaudaraan terkait kadangan ini Mas Agus pamrih,
Nah, terus piye nyangkul saja, kan ada Tuhan, saya butuh bantuan. Kok kontak ingat Mas Adi, ditelepon saja. Kalau nggak berkesempatan, ya sudah nggak pernah mengeluh gitu. Tapi nanti kalau memang itu memang Tuhan mengendaki untuk kita dibantu, ada yang bantu, Mas. Ada yang bantu. Yang terpenting adalah kita menikmati dalam proses nyangkul. Capek yo istirahat. Lah kok piye kowe lah. Iya. Tapi target untuk menyelesaikan ya selesai. Tapi kalau nggak selesai, ya itulah yang disuguhkan kepada ujungnya. Inilah diselesaikan dalam 1 hari dalam penyelesaian sampel ya segitu. Yang disuguhkan kepada kehidupan ya udah selesai itu. Lah tamunya harus datang ya Mas, nggak usah dipikir. Kalau udah nggak makan lah nggak makan. Nah prosesnya mainnya perkelayakan Mas. Ya mungkin waktu di tempat lain tuh orang itu sudah memang nggak pernah sama ini hukum sebab akibat Mas. Jadi yang penting kita mau upayakan secara maksimal, gajinya seperti apa itu sudah. Kadang-kadang kita mau upayakan lebih, mengupayakan untuk kita memaksakan diri, aslinya dalam prosesnya itu malah kasak-kasak. Nah dulu saya sampaikan, dulu saya tuh paling peka terkait dengan rasa makanan. Masaknya dengan cinta, masaknya dengan ngedumel, tetewan tangan kok. Bisa tapi Mas. Saya kira anak dinikmati masalah jadi. Saya lombatin nah. Ngalen nang kono gimana? Apa kepengen sekti malah nikmati saja. Karena sebenarnya nilai-nilai luhur itu ada dalam proses itu. Nah, kita membuat mungkin tumpeng ya mau di acara-acara Jawa itu. Yang terpenting itu waktu proses pembuatannya kemarin dengan cinta kasih sayang. Kalau pas ending selamatnya itu hanya memasrahkan sakralnya. Kalau ada proses ambil air itu yang penting prosesnya itu. Kalau dalam laku ini kan yang kita perlu nikmati yang prosesnya. Nah hasilnya kan perlu dinikmati Mas. Mesti hasilnya kok. Nanti kalau proses tidak baik, mesti endingnya juga tidak baik. Dalam kita menikmati patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, nah rasa menikmati di hasilnya rapi. Nah Mas Ria. Iya. Dalam hal kita di luar, ya podo. Mau masak, mau kerja, mau menjalin hubungan sosial, mau mencari ilmu, intinya terpenting adalah menikmati prosesnya. Karena sebenarnya pencapaian akhir itu gitu Mas Bro ya. Bahasan sampai itu yang titik-titiknya itu loh Bang. Oh titik akhir itu ya. Itu kan bahasa Mas Bro itu kan sederhana tapi sulit dipahami. ending Kita titik Tujuan bukan akhir. tujuan bukan akhir tapi setiap detik prosesnya itulah yang utama. Jadi kan tidak ada pilihan lain untuk menikmati apapun yang sedang kita lakukan. Itu waktu itu bahasanya Mas Bro itu diputar-putar hanya itulah bentuk-bentuk bunganya, bunga laku sehingga menciptakan suatu karya-karya pemahaman. Ada maksud dan bahasa tadi kan saya juga sama saja maksudnya ya, dengan bahasa saya sendiri ya. Nah kita kadang-kadang nggak menyadari hal ini.
Nah, judul ini memang dalam aktivitas kita nikmati saja. Ya memang enak itu. Tapi saya dihadapan dengan seperti itu, seperti ini situ bla 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 itu nggak semudah itu. Kalau rampung, ya rampung perjalanannya, prosesnya ini belum selesai. Karena kita masih hidup, masih menjalani suatu kehidupan. Ya, dalam menjalankan suatu kehidupan ini mesti ada kesampar, kesandung, dan kadang-kadang tidak mentok tembok dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi waktu kesandung, kesampar, waktu tidak, waktu mentok tembok. Itu penyikapan itu. Yang terpenting di situ. Nah, itu dibutuhkan makanya kebijaksanaan, kecerdasan. Makanya di era ini sudah waktunya kita naik level. Jadi mau nggak mau pasti kita bisa metani lakune dewi. Jadi itu mengenal diri, buah lah pokoknya seperti itu. Itu kalau dikatakan mengenal diri ya boleh. Tadi saya sampaikan laku ini selesai, tapi kehidupan kita kan masih ada. Jadi kan belum selesai terkait melewati kehidupan kita. Tapi yang dicari selesai dulu mas. Tapi kan orang langsung mati ya di mas. Si hidup loh mas. Ya, mungkin makan nyendo itu kan, ya kan itu proses makan. Ya harus terselesaikan dengan sempurna. Tapi iya mas, pikir sama sekali gimana ya mas? Ya kadang-kadang kita luput, kecepit dan kesampar dan gelebat. Itu yang kecil-kecil gitu loh mas. Itu jadi sehingga patal samadhi kita bisa hening. Bila patal samadhi kita bisa menikmati kehidupan tuh pokok. Tapi setelah dipecah itu menjadi suatu pelajaran yang bila ditulis di buku dan ranting-ranting dijadikan pena dan lautan jadikan tintanya untuk menulis ilmu ketuhanan di buku itu tidak pernah terselesaikan. Jadi yang belajar atau praktekin seumur hidup. Jadi ojo kemetak lakuku serampung. Lakunya serampung. Pencapaiannya serampung dulu mas. Harus paham loh, titik pucuk. Nah, contoh kecil lagi yang apa ya tapi saya seneng laku di situ asiknya mas, kita nggak boleh batin. Jadi kadang ngebet kalau di batin paling masih yang mana ya. Oh masih ada situ ya sudah, paling tanya itu saja. Kalau kita batin kayak oh nggak ada, saya senengnya di situ di sini, jadi nggak sesuatu. Tapi ya Tuhan, saya butuh tenaga, beri aku tenaga kalau enggak ya saya lakukan apa adanya saya punya kemampuan saya, dan hasilnya pun ya seperti itu, lakukan dengan senang hati. Ingat kalau kita sedang laku, beliau yang sepuh kan menyampaikan seperti itu, jadi pangeling-eling kita semua. Saya pun kadang-kadang begitu. Om aku rada jadi ndi mas kurang ngewangi aku. Goblok ning kono aku mas. Goblok ning kono aku. Mu mata ya. Mas ora perhatian mbek aku. Lah iki piye to? Kan enggak begitu juga kan mas. Enggak begitu juga. Jadi
berarti nggak boleh minta bantu, tidak juga. Iki yang jelas ini piye kok ngono lah. Atau ada yang nambahkan terkait ini? Aman ya Mas? Kesimpulannya itu banyak suatu komunitas dia menjalin persaudaraan itu karena ada pamrih tadi yang masuk itu betul. Contoh-contoh pamrih itu ada di mana Mas? Saat kita punya aktivitas kok sekarang emangnya aku tuh koncoku ya gitu pamrih, berarti yang dijalin selama ini ada pamrih. Itu kan setipis, tapi kalau kita ingat akan diri kita, oh iya sama masih ada pamrih, ya sudah. Tentang usil loh ya Mas, karena usil ini Mas Musil. Nah, aku sini. nanti pasti keluarnya dari lesan kita, dari ucapan kita, dari tinggal mesti rakor Bang. Dan efeknya akan menilai jelek kepada kadang. Kalau di komunitas kita di luar sama, teman kita di kantor, aku kerjain kok nggak ada yang bantu. Sudah kelayakanmu untuk membersihkan kertas di meja, bersihkan aja dengan sengaja. Berada yang bantu ya sudah, nggak ada ya sudah. Kemampuannya nggak selesai, ya sudah sampai situ. Batas waktunya selesai. Yang penting kan kita menikmati kehidupan kita dalam menyelesaikan kertas-kertas di kerjaan kantor. Selesai Mas, gak ada urusan. Karena di sini yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kita keluar dari poros hijau. Berani kita mengatakan, kok kerjaan saya di kantor, di kerjaan saya di kebun gak ada yang bantu, itu udah menilai sedikit saja, itu sedikit lagi dia langsung keluar seret, jamput, saya sudah ke sana sini ketemuan, sudah sering ketemu orang yang bantu, udah keluar ya, mesti pagar ayune tatanan kehidupannya dia rusak, mesti dia jauh sama saudaranya karena merasa itu kan sudah tatanan kehidupan. Kadang-kadang kita kepleset di hal kecil-kecil begitu. Ini baru satu hal loh, ini pasti ada hal-hal lain, dan itu hal-hal lain itu apa Mas? Yes, itu banyak sekali nggak bisa diceritakan. Kalaupun harus ditulis itu nggak bisa menyelesaikan namanya buku tersebut, sekalipun tintanya itu lautan dan sekalipun rantai-rantai dan pohon-pohon sebagai pena, nggak akan bisa selesai. Ini kalau nggak menjalani kehidupan ini benar-benar naik level, segera bulat di situ di masalah satu hal itu lagi. Nah, judul sini sebenarnya gampang, nggak usah menilai, nggak usah membatin, nggak usah berkeinginan, bahkan menilai diri sendiri, hidup saya kok menderita, itu bahaya itu Mas. Nah, makanya nggak boleh kita memikirkan sesuatu yang punya pikiran, termasuk pikiran kita sendiri. Caranya apa ya? Nggak usah dipikirkan, betul pikiran kan menang. Ya terus kemana? Kalaupun harus dipikirkan, pikirkan aja kerjaan kita bagaimana caranya itu bisa menjadi baik. Nanti hasilnya apa Mas? Perhatikan aja yang terjadi. Perbaikan-perbaikan tubuh, perbaikan-perbaikan ekonomi, perbaikan-perbaikan sosial, perbaikan-perbaikan terkait kecerdasan otak, hati dan syahwat kita pasti membaik, akan pelan-pelan menuju kepada kemurnian, sehingga semua apapun itu sebenarnya sedang laku murni menuju kesucian, menuju ke Tuhan. Di semua orang itu kalau lakunya tidak murni, nggak pernah namanya mencapai suci kan gitu.
Jadi kalau orang pamrih di luar sana timolamo apa aneh lamun, Lamun. iya sejenisnya itu loh, kaneh lamun apa kaneh lamun, Lah. hanya suatu khayalan ya mas ya. Makanya kalau bahasa agama Islam tuh berbuatlah dengan tulus dan ikhlas, selesai. Nah, untuk tulus dan ikhlas itu harus pikiran, hati, dan syahwatnya bersih. Setelah pikiran, hati, syahwat ini bersih, kerjaan jadi tulus dan ikhlas. Sabar mas di dalamnya itu. Nah setelah dari situ namanya nanti perangkat tubuh kita yang dikatakan sedulur papat kalimat pancer ini akan aktif. Akan aktif. Kalau enggak itu ya enggak aktif, enggak berfungsi. Akhirnya fungsinya itu hanya untuk ketidaktepatan, nafsunya besar, keinginannya besar. Kuda 4 yang dalam tubuh kita yaitu anasir kita ya mas. Kuda itu larinya yang satu ke depan, satu ke samping kiri, satu samping kanan, satu ke belakang. Makanya tubuh kita mola-malik atau diumpamakan kereta kencana yang bentuk tubuh ini mola-malik. Bentuk mola-maliknya apa? Badannya sakit, pikirannya ngeluh, hatinya mumet, syahwatnya mules. Umurnya pendek mas itu. Mesti penyakitan, ekonominya seret. Kayaknya banyak orang, tapi merasa sepi di situ. Tapi saat sendiri rame di situ, pikirannya. Jadi aneh. Sepi yang akeh kadang, rame yang kesendirian. Jadi orang semestinya orang hidup. Nah, orang hidup tuh kalau orang banyak rame teman. Melihat keramaian, nyata keramaian itu. Jadi dia menjadi manusia aneh. Wong rame kok dengan sepi. Dan saat sendiri kan harusnya sepi, malah rame nih ngono pikiran. Buatin rono, mikir rono, berkeinginan rono, berpikir rono, batin rono. Diwolak-walik harusnya mikir di sini, mikir malah di sini. Harusnya keinginan di sini, keinginannya di sini. Wah, ora karu-karuan. Jadi tanda-tanda orang yang beruntung punya kata ini. Makanya kalau mau ngomong-ngomong kan sudah ada ini jadi enak. nah, ada pengingat. Nggak lepas dari situ. Iya. Tandanya mas, perhatikan aja. Biasanya paling enak itu kerja. Mau nak kadang ini, bro, laren sih, ketok kecepatan mas, ketok. Lah yang untung saya sendirian mas, nggak ada teman yang laku terus sama-sama satu kantor. Ini aku ya aman, nggak salah lagi, saya ngerti, you. Kadang gue udah ada ngerti. Dan maksud kita oleh papayaran, tapi untungnya beliau sangat mengingat. Kalau saya ada istri saya gitu, kalau di rumah. Itu ya Mas Ri. Ya, dalam aktivitas itu kita bisa melihat orang yang itu luput, orang itu lagi error, ketok nih. Orang rasa waktu suaranya, gerakannya kan ketok teman. Gerakannya tuh ketok. Lawang. Terus terawang itu, masa mau melihat orang kayak kerjanya kayak kira-kira orang itu dengan cinta kasih yang poro gitu terawang kayak topolan itu. Itu tinggal nunggu momen, pasti suaranya metu.
Nanti endingnya apa? Ngamuk. Nah, akhirnya pelampiasan yang dia itu luputnya jerum. Efeknya mas berantakan. Kalau dia melakukan suatu penanduran yo, penanaman, mesti puntal-puntal nih. Nah itu kalau masakan mesti kurang begitu enak, nggak sedap, enak tapi rasa sedap. Nah penulisan mesti ada sesuatu yang kacau. Hasilnya ya tau loh mas. Sama. Terus kuwi lah ya mana. Itu terkait pikiran ya, belum lagi masalah iri sirik kita bisa kono iri dan iri itu. Teknik-teknik iri sirik itu ada sebenarnya, kita tahu semua. Saat Mas Adi beli motor baru, kalau kita sadar ser gitu, iki tahu ini tahu iki rasanya gimana. Alhamdulillah, terima kasih begitu. Atau janjiannya sih iki ketok. Dan aku sudah begitu, sadari aja, oh sama masih ada rasa ini, nggak apa-apa, itu manusiawi. Yang penting kita sadar, oh saya ada noda. Yang terpenting kita pengupayaan tuh. Satu, apalagi yang lain gitu, apa? Dan enak sekali untuk meniti diri, yang penting sadar. Sampai pada akhirnya nanti Mas Adi beli mobil matur nuwun sampai belas, jadi seneng delok fotone seneng. Jadi selesai satu, kan kita alami kan Pak. Nanti itu kalau kita meneliti diri kita sendiri ada. Masa aku sih usaha apa nasi kuning luar biasa. Apakah seperti itu? Apa yang lain gitu. Dan itu kalau kita sadar itu tahu, oh saya masih ada titik noda di sini. Di laris tuh berapa ya? Iya. Laris itu apa? Makanya saya bilang apa? Ya tadi itu, kalau kita mau ceritakan satu persatu termasuk diri saya, malu. Karena kita masih memiliki itu. Nggak apa-apa. Yang penting kan kita berusaha. Dan sampai larut, akhirnya kita lupa. Lupa. Kalau sampai itu keluar itu sudah nemen. Kadang kalau sampai keluar plus itu sudah nemen, luputnya jeru. Karena sadari terus di situ, ekonomi mulai bleret, kesehatannya mulai bleret, sosialnya mulai bleret, gobloknya bleret. 4 kali lagi, sama? Iya. Dulu dia. Ini ya Mas ya. Aduh, nggak masuk kok. Kalau saya nggak laku, kalau saya ada luput banyak, teman-teman nanti juga akan melihat luputnya saya.
Begitu para kadang semua juga saya akan tahu pada satu titik momen tertentu. Jadi kita ini nggak bisa sembunyi. Luputnya saya juga nanti kalau itu terlalu juga teman-teman akan lihat. Jadi wong ilmunya podo. Itu Mas Ari. Nah, untuk supaya nggak ketahuan, begitu kita tahu berat dan diperbaiki, karena supaya Tuhan itu membuka aib kita. Cara membukanya apa yuk? Kelakuan dia ditunjuk nih ngono lho, Mas. Jadi kita nggak, nah ini butuhnya para kadang saat ini kalau melihat seperti itu jangan malah dibenci, diingatkan. Inilah hasil kadang ini. Ya, sehingga waktu diingatkan jangan sedih hati. Ya cara pengingatan para kadang kan wataknya jadi karena karakternya malu, karakternya kasar, karakternya apa. Dan saat kita mengingatkan itu sebenarnya orang benci karena kita kadang yang nemen tuh kalau lihat kadang kejeglong ditok nih wae mergo ora penak. Boy. Jadi sehingga milikilah timbulkan rasa memiliki kekadangan ini, Mas. Setelah kita memiliki rasa memiliki kekadangan ini, mesti kita bertanggung jawab terkait semua sistem, termasuk sistem apapun. Nah, di dalam termasuk saling mengingatkan itu baik, entah mengingatkannya dengan halus, dengan setengah kasar dan kasar itu kan semuanya baik ya Mas. Dan itu bukan kita benci gitu. Sebenarnya karena kita sayang. Dan kalau kita, dan itu nggak apa-apa, namanya kita ini kan lagi, iya namanya praktek ya Mas. Luput tuh nggak apa-apa, yang penting jangan menjadi membiasa. Jadi menurut saya biasa itu Mas, diingatkan kita luput, nggak apa-apa, bukan hal yang memang ya diingatkan paling buruk loh Mas. Nggak apa-apa. Karena sayang kritis kan. Yang penting kita nggak cari-cari kesalahan masa diri apa tak ingatnya menang aja. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain nggak bisa. Daripada kita bingung kayak gini, kita membuat konten gini ya kan publik ya Mas, publik di YouTube itu kan, kita sama aja memberi pencerahan kepada orang yang mau diserahkan. Lah saking asiknya keluar malah dikadang sendiri, kita nggak open. Nggak mau mengingatkan kan salah nih gini gitu. Makanya biasanya kalau saya ada satu hal titik kan tak klik, saya memberanikan diri dan itu karena sayang. Ya kesimpulannya kecil-kecil ini kadang-kadang kita abaikan nih Mas Ari.